والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Wukuf di Arafah. Syekh, kita ingin mendalami, sebenarnya kan kita posisinya ada di Indonesia begitu ya, tapi ingin sekali berada di Saudi ibadah haji, tetapi belum kesampaian, belum bisa. Nah, artinya kita bisa tidak mendapatkan pahala seperti orang sedang melakukan ibadah haji di sana. Kita juga melakukan rangkaian ibadah puasa di sini. Ya. Nah, Nabi SAW memberitahukan amalan yang sangat mujarab dan sangat bagus dan bahkan masyhur di antara kita. Amalannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, barang siapa salat subuh berjamaah lalu duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat yang kita kenal 2 rakaat syuruk atau isyraq. Nah, kata Nabi SAW, baginya pahala haji dan umrah sempurna 3 kali. Jadi bagi kita yang belum berkesempatan berangkat haji tahun ini, bisa kita meraih haji di wilayah kita masing-masing. Jadi besok kita kan insya Allah puasa Arafah besok di Indonesia sesuai ru'yah ya. Jadi besok pagi kita subuh berjamaah di masjid, habis sholat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat isyraq. Nah 20 menit kemudian sholat 2 rakaat isyraq atau 2 rakaat syuruk, insya Allah dapat pahala haji umrah sempurna 3 kali. Bisa ajak istri, bisa ajak anak dan lain. Kan nggak ada makan, nggak ada minum karena kita puasa. Puasa. Ya, walaupun ini kan puasa sunnah, sangat dianjurkan kata Imam Nawawi. Kita ngajak istri, ngajak anak, ngajak keluarga untuk apa? Untuk bisa kita hadir meraih pahala haji dan umrah sempurna 3 kali sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW. Masya Allah, amin, amin. Nah, Syekh, kalau berbicara mengenai puasanya sendiri, makna kita berpuasa dan juga tujuannya bagi kita yang berkurban? Ya, gini, kalau bagi mereka yang di Arafah dianjurkan tidak berpuasa. Iya. Kenapa? Biar mereka punya tenaga untuk bisa melanjutkan ibadah. Karena kan haji itu memeras tenaga. Ibadah fisik begitu ya, fisik. Syekh? Ya, maka disebut jihad. Bagi wanita itu nggak ada jihad mengangkat senjata, tapi jihadnya adalah hajinya. Nah, jadi bagi yang berada di lokasi Arafah dan ikut rangkaian ibadah haji tahun ini, maka mereka dianjurkan tidak ikut puasa. Kita yang di luar Arafah dianjurkan berpuasa. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi SAW berharap orang yang berpuasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, dia akan diampuni 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah boleh kita puasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan lain. Dari sebagian istri Nabi SAW, Nabi puasa 9 min Dzulhijjah, puasa 9 hari Dzulhijjah. Yang kedua Nabi SAW puasa Asyura. Yang ketiga Nabi puasa 3 hari setiap bulan. Nah itu yang pertama. Hadis yang pertama berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh, atau tanggal 9 saja boleh. Yang kita sebutkan hadis dalam Sahih Muslim, puasa hari Arafah mengampuni 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai ketinggalan puasa Arafah besok bagi mereka yang mampu mengerjakan insya Allah. Iya, Syekh, kalau untuk keutamaan dalam berpuasa Arafah? Iya, kan berpuasa Arafah itu kan bagi mereka yang di luar Arafah dapat pahala diampuni dosanya 2 tahun. Iya. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, sebagaimana Nabi SAW menjanjikan dalam hadis Sahih Muslim. Iya, kalau kita ingin mengetahui, Syekh, sebenarnya arti dari Arafah sendiri itu apa? Ya, makna Arafah itu jadi perselisihan para ulama. Ada ulama mengatakan Arafah itu artinya apa? Saling mengenal. Perkenalan atau saling mengenal. Jadi dikatakan dalam beberapa riwayat ya saya sebutkan. Riwayat pertama mengatakan bahwa Adam dan Hawa turun dari surga di tempat yang berbeda, yang berkejauhan. Jadi Adam di sini, Hawa di sana, jadi jauh. Dan mereka bertemu di Bukit Arafah, maka disebut Arafah. Mereka bertemu, mereka kenal di situ, mereka maksudnya bertemu kembali. Nah, di situ maka disebut Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut Arafah karena ketika malaikat Jibril alaihissalam bimbing ibadah manasik untuk Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril kan mengajari Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim yang rangkaian ibadah haji. Nabi Ibrahim diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ini mansak, ini begini, kamu harus ini di sini begini, harus lembar jumrah begini, ini di begini. Kemudian a'arafta, kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, a'arafta, apakah kamu sudah tahu? Kata Nabi Ibrahim, a'araftu, saya sudah tahu. Maka disebut Arafah. Dari araftu atau dari a'arafta, apakah sudah tahu? Nah, kemudian disebut lagi Arafah karena manusia dari seluruh penjuru dunia
berkumpul di tempat yang sama. Jadi mereka bertemu, beda suku, beda budaya, beda bahasa, beda negara. Jadi mereka berada di satu lokasi dan mereka saling mengenal. Yang dari Malaysia kenal yang dari Indonesia, yang dari Indonesia kenal dari Singapura, yang dari Singapura kenal yang dari India, dari seluruh dunia saling mengenal, maka disebut Arafah. Itu beberapa riwayat yang diceritakan dalam sejarah bahwa itu kenapa dinamakan Arafah. Tapi yang mana yang betul, wallahu a'lam. Kalau ini kan merupakan puncak ibadah haji begitu ya, Syekh, rukun hajinya Yang besar ya. yang utamanya ya. Nah, artinya kalau bagaimana ini seseorang bisa mendapatkan atau paling tidak untuk hatinya ketenangan itu dia menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu man hajja walam yarfus walam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubi kayam waladat Nabi menjanjikan bagi mereka yang haji tidak berucap kotor, tidak bertingkah laku yang tidak baik, tidak ada hal-hal yang tidak baik, pelanggaran, maka dia akan kembali raja'a min dhunubi kayam waladat dia kembali seperti bayi yang baru lahir. Maka haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Apa balasan haji mabrur yang kita sebutkan tadi? Fokus kepada Allah, lupa kepada makhluk. Kita diciptakan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Maka kita sibukkan diri dengan Allah, jangan sibukkan dengan makhluk. Makhluk itu tidak akan menghidupkan kita, tidak akan mewafatkan kita, tidak akan memberi apapun kepada kita. Bahkan kalau dia mengancam, dia tidak akan berbuat sesuatu kecuali dikehendaki Allah. Artinya gini, kalau orang ngancam kita, saya akan bunuh kamu. Dia manusia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali yang dikehendaki Allah juga kok. Nggak bisa lebih daripada itu. Karena kita semua di kawasan Allah. Kita semua makhluk Allah, dikontrol oleh Allah SWT. Di bawah kudrah iradahnya Allah SWT. Jadi kalau kita perhatikan orang yang haji, maka sekarang apalagi handphone, mohon maaf. Handphone itu kalau bisa ketika rangkaian ibadah dimatikan. Sehari sekali telepon keluarga, kasih kabar, saya sudah di Arafah. Saya sudah di Muzdalifah. Atau WA, habis itu dimatikan. Kenapa? Biar tidak menyibukkan kita, mohon maaf. Kadang-kadang kita masih di wilayah Arafah yang ditunggu bertahun-tahun, ditunggu-tunggu, ternyata malah di Arafah dia live TikTok, live Facebook, live Instagram. Lupa mau ibadah iya, ya. On air, off air, di atas air gitu kan. Nah, jadi orang yang kan sibuk sekali dengan dunianya. Loh, kalau kamu live dari sana, bagus kalau ada pemberitaan atau pemberitahuan boleh. Tapi selebihnya kamu fokus kepada diri kamu. Kamu dapat apa hari ini? Kamu cuma ngobrol sama teman-teman, kasih tahu saya di Arafah. Terus kamu pulang bawa apa gitu. Nah, tapi Syekh, itu menjaga kekhusyuan itu seperti apa sehingga menjaga kita bisa menyendiri, mengasingkan diri. Kan gini, kalau kita di kerumunan, biasa kalau kita di tenda Arafah ya, banyak orang yang pada tiduran, yang pada makan, yang pada minum, yang ngobrol. Maaf, sampai juga ada yang ngerokok juga kan di luar tenda. Itu kan unik. Udah hari ini Allah bebaskan hamba-hamba dari api neraka jahanam. Minta dijauhkan dari neraka, ente bawa neraka sendiri gitu kan. Lucu sekali ya. Ya, jadi gimana caranya kita bisa fokus adalah mengasingkan diri, menjauhi dari orang. Cari tempat di pojok aja, di sudut, di tempat sendirian di tenda, kita duduk sambil istighfar, sambil zikir, sambil berdoa, sambil baca Quran. Ya, itu sibukkan diri. Kalau seandainya mereka di situ agak rumit, ya udah cari pohon aja, di bawah pohon aja duduk zikir. Nggak apa bergerah dikit bagus. Daripada ya kan panasnya dunia dibanding neraka lebih besar neraka. Artinya gini, kita capek di dunia sedikit, di akhirat insya Allah dapat. Amin, amin, amin. Nah, bacaannya? Bacaannya zikir yang paling utama di hari Arafah. Afdal ma qultu ana nabiyina min qabli. Ya, zikir yang paling utama di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu himatu ala kulli syai'in qadir. Dan puncak daripada zikir, kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitab Al-Wabil Sayyib min al-Kalim at-Tayyib, beliau mengatakan afdalu dzikri qiraatul Quran. Puncak daripada zikir adalah membaca Al-Quran. Nah, boleh baca Quran, boleh berdoa, boleh berzikir, apapun ibadah yang kita kerjakan di hari itu, insya Allah akan bernilai pahala besar di sisi Allah SWT. Amin, amin, insya Allah. Kalau untuk ketika kita sedang berdiam diri, kan kadang-kadang ada juga kita ketika lagi membaca, berdoa, tapi kan tiba-tiba
terbersit mungkin keluarga yang berada di Jakarta dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana Syekh? Boleh, nggak masalah. Kita kayak namanya manusiawi, mikirin keluarga gitu kan. Karena mikirin keluarga kalau udah selesai makan. Kalau sebelum makan ya nggak ingat mereka. Pokoknya yang penting jangan kayak untuk ria-ria gitu Ya, gitu jadi ya. gini, Syekh. kalau kita sudah kasih kabar hari ini saya udah Arafah, matikan handphone lagi. Jangan matikan, pakai mode pesawat aja. Atau dimatikan internetnya. Iya. Roamingnya, kan biasa kebanyakan dari sini roaming. Nah, matikan aja dulu. Jadi kan nggak ada nelpon ke kita. Iya. Jadi sekarang fokus kita yang ya terhubung ibadahnya. kepada Allah, jangan terhubung ke makhluk, tapi kita terhubung kepada Allah. Jadi kalau kita mendekat ke Allah, Allah dekatkan segalanya kepada kita. Kalau kita menjauh dari Allah, Allah jauhkan segalanya dari kita. Iya, Syekh, untuk penutupnya ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah haji dan juga yang bertujuan ingin melaksanakan ibadah haji. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para jamaah yang sedang melaksanakan haji tahun ini, pertama luruskan niat kita, keikhlasan kita dijaga. Ikhlas itu seperti orang berjalan di padang pasir. Nampak bekas, tidak terdengar suara. Itu jaga keikhlasan, karena amal kita diterima karena ikhlas atau tidak. Mau dipuji, mau dilihat orang, buat apa? Manusia tidak bisa memberi apa-apa. Manusia tidak akan membuat masuk ke surga, tidak akan membuat jauh dari neraka. Maka keikhlasan itu sangat dianjurkan. Rahasia daripada amal kita adalah ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan medsos atau dengan handphone kita. Karena pada saat kita berada di wilayah yang haram ini, di waktu-waktu yang mustajab ini, manfaatkan untuk benar-benar komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Kemudian yang ketiga, manfaatkan waktu-waktu kita berada di sana. Jangan sampai sia-siakan karena belum tentu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jika Anda tidak tahu hukumnya, bertanya terlebih dahulu kepada ulama, ustadz-ustadz atau kiai atau ulama setempat yang bisa kita tanyakan. Dan di situ insya Allah diberikan kesempatan untuk bertanya dimanapun berada agar kita tidak melakukan pelanggaran. Kemudian yang kelima, punya niat dan harapan insya Allah kembali dengan haji yang mabrur dan membawa perubahan dalam akhlaknya, sifatnya, ibadahnya. Yang dulu malas-malasan ibadah jadi semangat ibadah. Yang dulu malas-malasan puasa sekarang jadi semangat puasa. Yang dulu malas baca Quran sekarang jadi semangat baca Quran. Yang dulu jarang zikir salawat kepada Nabi sekarang lebih banyak salawat kepada Rasulullah. Kemudian bagi kita yang berada di Indonesia, pertama kita niatkan insya Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan tahun depan naik haji. Amin. Ya, kalau mau naik haji insya Allah gampang, tinggal daftar, insya Allah kita doakan. Kalau belum daftar belum bisa didoakan. Daftar dulu ya untuk bagi yang mau insya Allah haji. Jangan mikirin biayanya karena bukan orang yang mampu yang berangkat haji, tapi Allah memampukan orang yang sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, puasa pada hari Arafah besok jangan lupa karena Allah ampuni dosa 2 tahun. Kemudian yang ketiga, kita lakukan sholat syuruk yang saya sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sholat subuh berjamaah duduk berzikir sampai terbit matahari. Kemudian kita sholat 2 rakaat yang disebut isyraq atau syuruk, insya Allah dapat pahala haji dan umrah sempurna 3 kali. Berbanyak zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Berbanyak amal soleh di hari Arafah, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan jamaah haji kita kembali dengan selamat dan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri sudah bergabung bersama kami di Wakaf di Arafah. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, wukuf di Arafah segera kembali usai jeda.